pengikut Yesus katakan begitu, saya harus membangun cara pandang saya kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ada situasi yang membuat cara pandang saya kepada Tuhan itu salah. Ya, yang membuat cara pandang saya berkata, oh Tuhan itu tidak baik. Oh Tuhan itu kok buat saya sakit. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita tidak punya cara pandang yang alkitabiah, kita bisa mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita lihat tadi bahwa tidak dilakukannya setimpal dengan kesalahan kita, Bapak Ibu. Pemazmur berkata demikian, setinggi langit dari bumi, ya, Dia, saudaraku, mengampuni kita, melupakan segala dosa-dosa kita. Nah, ketika Yesus datang, saudara-saudaraku, murid-murid dalam perahu, mereka mengira itu adalah hantu, saudara-saudara. Ya, Yesus dikatakan hantu, padahal Dia adalah Yesus. Berarti bisa saja cara pandang seseorang salah tentang Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Bapak Ibu dan saya harus waspadai. Supaya apa? Supaya kita tidak salah cara memandang kita tentang Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, cara pandang yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Gitu dulu. Jadi kalau cara pandang kita sudah salah, kesimpulan kita ya salah, Bapak Ibu. Ya kan? Banyak orang menyebut dirinya baik, katanya firman Tuhan, tapi ujungnya mau. Cara pandangnya, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan bahwa kebenaran itu adalah satu kebenaran, yaitu firman Allah. Dan kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita akan lanjut. Nah, ini sebuah gambar saja, saudaraku. Saya menemukan gambar yang unik. Lah memang perjalanannya satu indah, satu batu-batu gitu kira-kira. Lah sing di sini saudara-saudara lihatnya cuman ini ya, oh di sini. Yang ini lihatnya ya cuman batu itu saudara-saudara. Jadi dia bilang perjalanan ini batu tok. Tapi yang satu lihat ke sampingnya pemandangan yang indah, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara kita, nah ini juga kadang-kadang berdebat. Iki 9 apa 6 sih gitu ya kan? Sing satu bilang iki 6, yang satu bilang sama-sama benar. Jadi kalau kita ngotot-ngotot saudara, engkel-engkelan bahasa Inggrisnya ya, akhirnya nggak ketemu. Jadi saudaraku, mungkin cara pandangnya berbeda. Istri sama suami mungkin engkel-engkelan, mungkin cara pandangnya yang berbeda, saudara. Melihatnya berbeda. Banyak lagi tapi saya tidak. Nah ini saudara, kalau kita lihat rusa ini kan sepertinya tanduknya panjang gitu. Padahal itu bukan tanduknya saudara. Itu pohon yang kering. Tapi orang bilang itu tanduknya rusa, segitu. Lah keliru gak saudara? Kemudian diceritain sama orang-orang lain. Nah ini menjadi salah. Apalagi kalau cara pandang itu tentang Tuhan. Cara pandang yang benar tentang Allah akan menentukan pertumbuhan rohani seseorang saudara. Amin. Haleluya. Akan menentukan jawaban doa seseorang. Haleluya. Bahkan saya berpikir akan menentukan cara menggunakan apa yang dimiliki orang tersebut. Waktunya terutama. Amin Bapak Ibu. Hartanya saudara-saudara. Itu akan menentukan bagaimana ia melakukan apa yang dia punyai. Walaupun yang dipunyai ini sesungguhnya adalah yang dipercaya oleh Tuhan. Tidak ada yang kamu miliki kecuali semuanya adalah pemberian Tuhan. Ya, tapi diberikan, saudara-saudara. Gak apa-apa. Nah, cara pandang seperti apa yang perlu kita bangun, saudaraku? Yang pertama saya pikir, saudaraku, cara pandangnya bahwa Allah mengasihi saya. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3 ya. Allah mengasihi saya. Setuju Bapak Ibu? Karena ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak mungkin situasi keadaan yang menentang bahwa Allah tidak mengasihi kita. Tetapi saya berpikir apapun situasinya, Allah tetap mengasihi saya. Amin. Allah tetap peduli dalam hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun itu saudara-saudara, karena bagi Tuhan kematian bukanlah akhir segalanya. Bagi dunia ini berkata bahwa dia sudah meninggal, berakhirlah hidupnya. Tapi bagi orang percaya, kematian adalah sampul buku saudara yang masuk
dalam hidup kekekalan yang sesungguhnya. Amin. Ya, bumi ini goyang katanya saudara-saudara. Sing sugih bingung pikire, punya uang nggak bisa membeli, ya nggak bisa booking hotel saudara-saudara. Oh nggak bisa Pak. Kenapa? Karena memang masanya sekarang dulu saudara. Sing melarat susah hati nih. Saya nggak tahu lagunya saudara. Sing ayam. Sing apa saudara? Sing ayam mau Sing rayennya. putrane Gusti. Amin. Karena bagi dia apapun itu tidak masalah. Mau kematian, tetapi ya tetap berjaga-jaga Bapak Ibu. Amin. Haleluya saudara-saudara. Beberapa waktu saya sakit, saya bilang ya gak apa-apa lah. Lek mau kembali ya kembalilah kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara, Tuhan masih berikan kesempatan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lanjut saja. Jadi Allah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Allah cinta kita. Kasih Allah itu global. Akan tetapi kasih Allah itu juga bersifat pribadi. Maksudnya saudaraku, semua Tuhan kasih. Orang yang mencari di bumi ini, orang yang menabur pasti menuai, ya, mendapatkan. Tuhan menerbitkan matahari kepada orang benar, tetapi juga kepada orang yang melawan dia, orang fasik, ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku, Yesus mati untuk semua orang. Nah, ini masih global. Yang berikutnya dikatakan akan tetapi Yesus juga tinggal di dalam diri pribadi seseorang. Inilah kasih Tuhan. Bisa global, bisa pribadi. Saudara pilih mana? Apa yang global itu saudara, atau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Pribadi. Saya berharap kita semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya. Yohanes 1 ayat 12, pastinya Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seperti Bapa sayang anaknya, aku bersamanya. Tuhan bersama saudara. Amin. Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan, Tuhan bersama saya. Tuhan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ini yang kita mau saudara. Kita bangun itu. Tuhan besertaku, Tuhan mengasihiku, dan Tuhan menyertaiku. Amin. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, kapanpun itu, dalam segala musim hidup kita saudara. Tuhan menyertai kita. Yang berikutnya dikatakan aku di dalamnya. Yohanes 14 ayat 20 kita baca. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tuhan di dalam kita saudara-saudara. Saudara bersyukur punya Tuhan? Maksudnya begini Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi masa yang sulit hari-hari ini. Tetapi begini, jangan kita berpikir bahwa Tuhan membuat sulit semuanya. Tapi berpikirnya begini, seandainya saya tidak punya Tuhan. Iya kan? Sekarang ini yang paling bingung saudara, orang yang tidak punya keselamatan. Contohnya gini, tidak pasti keselamatannya saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, saya pikir kita punya kepastian Bapak Ibu. Kenapa? Maut sekalipun surga menjaga kita gitu loh maksudnya. Tetapi Allah saudara-saudara tidak akan membiarkan kita. Rambut di atas kepala kita pun saudara-saudaraku terhitung jumlahnya. Ya, ada seorang nenek saudara-saudara sudah usia 100 tahun. Saya dengar satu khotbah masih ulang tahun. Dia berkata begini, apa rahasia Mbah kok bisa 100 tahun? Saya tidak makan gorengan katanya. Tapi ada lagi saudara ulang tahun 100 tahun. Tanya lagi hamba Tuhan ini, apa rahasiamu kok bisa 100 tahun? Saya minum Coca-Cola dan makan apa lupa saya saudara. Sebenarnya lihat, bukan makanannya yang membuat dia bertahan, tapi karena Tuhan saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Lalu satu minum Coca-Cola, yang satu nggak makan gorengan, sama aja saudara-saudara.
Tetapi bagian kita tetap kita kerjakan. Amin. Bagian kita tetap kita kerjakan, saudara-saudara. Kita kerjakan saja bagian kita. Karena ada hal yang kita tidak tahu.